Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, baik, silakan. Dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang mau bertanya kepada Mama, berdiri. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau perkenalkan, nama saya Anissa Islami dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mangga. Mau izin bertanya, dalam surah Al-Baqarah ayat 272, dalam terjemahannya kan dikatakan, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan hidayah, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Pertanyaan dari saya bagaimana cara kita mendapatkan hidayah, sedangkan dalam surah tersebut dikatakan hanya Allah yang Menghendaki. kehendak Allah, siapa saja gitu yang mendapatkan hidayah. Baik. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita manusia bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan diiringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Al-Baqarah 272 ini nyambung dengan Al-A'raf 178. May yahdillahu fahwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang mendapat petunjuk daripada Allah, dia benar-benar mendapatkan petunjuk. Siapa yang tidak memelihara petunjuk, dia adalah orang-orang yang rugi. Jadi sekali lagi, wa an laisa lil insani illa masa. Manusia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia usahakan. Jadi kewajiban kita berusaha. Makanya hidayah itu oleh Allah diberikan kepada semua manusia. Cuman hidayah itu gampang pergi. Merawat nggak dia tadi. Makanya kalau orang tadi benar-benar mengerjakan segala perintah Allah. Menjauh yang dilarang oleh Allah, Allah menyukainya. Makanya hidayah itu tetap melekat dengan diri orang yang bersangkutan. Tapi kalau dia tidak merawat hidayah tadi, seperti saya bilang tadi, pohonan tidak dirawat akan pergi itu hidayah. Jadi begitu. Jadi tidak bisa kita menyalahkan Allah. Misalnya orang yang munafik itu kan tiap berbuat dosa titik satu hitam dah hatinya kan. Kalian tahu. Itu bukan kesalahan Allah. Allah udah ngasih tahu ini boleh ini tidak. Tapi orang yang bersangkutan melakukan dosa titiknya makin nambah gitu. Makanya dikatakan oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun adzim. Ditutup hati mereka, bukan Allah yang menutup hati mereka, tapi mereka yang menutup hatinya. Tadi seperti dia dengar azan, kedengeran sama dia. Wong mendengar telinganya, tapi cuek nonton masjid. Itu maksudnya. Jelas. Baik. Sudah jelas ya? Jadi artinya kita nggak perlu repot-repot mungkin ya. Maksain orang untuk supaya dapat hidayah, nggak usah. Tugas kita tuh adalah ya udah mengingatkan ya Maya. Iya. Mengingatkan untuk diri kita pribadi, untuk orang lain tentang kebaikan. Kembali bagaimana kita memelihara hidayah tadi. Hidayah tadi. Gitu. Baik. Tapi ujung-ujungnya tetap Allah yang akan memberikan hidayah kepada kita atau kepada orang lain. Gitu, ya. Pertanyaan berikutnya, silakan. Dari Anissa Islami, kemudian dari selanjutnya dari siapa? Ya, yang mau nanya silakan berdiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mama, saya Anissa Nabila Hairani, asal dari Anissa. Banyak nama Anissa ya. Iya. Dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mangga. Galau nih Ada apa? Jadi seperti yang tadi Mama katakan, memang banyak orang yang mengatakan bahwa hidayah itu belum mereka dapatkan. Nah pertanyaannya, apakah ada penghalang-penghalang dari datangnya hidayah tersebut? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana penghalang-penghalang hidayah datang kepada orang tadi? Anda lihat di dalam Al-A'raf 179, nyambung dengan 178. Walaqad darokna di jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka. Siapa? 3 golongan. Mereka punya hati, bisa berpikir, tapi tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Ini 1. 2, mereka diberikan mata, bisa melihat, tapi matanya tidak mau melihat ayat Al-Quran yang tersirat dalam Al-Quran, ayat Allah yang tersirat dalam alam dunia ini.
tidak mau melihat. Yang ketiga, mereka diberikan telinga bisa mendengar, tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Quran, ceramah agama, siraman rohani, lantunan Al-Quran, lantunan azan. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Sementara kita tahu, pintu ilmu ada dua, mata, telinga. Matanya ditutup sama dia, telinga ditutup, hati ditutup. Itulah yang menutup hidayah daripada Allah. Seperti itu ya Anissa, sudah jelas? Iya. Anissa. Ada Anissa yang ketiga? Ada lagi? Dapat piring cantik setelah ini kalau ada Anissa lagi. Emang beli kecap. Mah, berkaitan dengan tadi ya Mah, di segmen sebelumnya Mas Bedu, ini pasti juga hampir kita pernah merasakannya. Ketika kita lagi berkendara nih Mah, kondisi masih di jalan, tanggung nih, mau sampai bentar lagi, ada azan Mah. Nggak bisa dipungkirin nggak semua orang berbelok langsung mencari masjid Mah. Betul. Nah, merasa bahwa nanti deh bentar lagi sampai entar sholat di sana. Apakah itu termasuk menunda taufik? Nah, bagaimana? Betul. Menunda ya Mah? Karena Al-Quran menyatakan. Fawailul lil musallin alladzina hum. An sholatihim sahun. Tahu kan ayatnya, tapi kenapa nggak dipakai? Hari gini apa sih yang susah? Iya, Mah. Pom bensin ada Ada. musolanya. Mau kenanya ada, tempat duduknya ada. Musola ada, masjid ada. Tanggung ntar aja di rumah. Itu dia godaan setan. Pas mudik mah macet, rest area jauh. Misalkan kan terjadi seperti itu. Betul. Bisa sholat menghormati waktu. Matiin tuh radio, matiin TV, semua HP. Pas lagi macet ini ya pas bisa digunakan untuk keluar tuh kan. Iya, keluar dari itu kendaraan bisa di... Kayak mudik kemarin. Iya. Itu kan terkunci jalanan. Nggak Sampai nggak bisa bergerak sekian puluh jam. Kembali kepada iman kita. Iya. Gitu. Kalau ada keinginan, taufik itu pasti akan datang. Iya, Kesesuaian taufik waktu. itu kesesuaian antara hati dengan keimanan. Sesuai nggak? Ada nggak kemauan ke situ untuk melaksanakan perintah Allah itu? Ibarat orang yang beruntung itu adalah orang ketika diberikan kesempatan, dia punya kemauan dan punya keinginan sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan itu, Mah. Betul. Maka jadilah orang yang beruntung. Sementara dia tidak tahu Iya, Mah. apakah ada kecelakaan di depan, Nah, apa itu dia masih dia. ada umur. Apakah Tidak masih sedikit ada orang di umur? kendaraan langsung mati Masya kan. Allah, iya Mah. Apalagi kalau seandainya, wah ternyata nggak bisa diprediksi perjalanannya lebih lama dari biasanya. Akhirnya lewat sholatnya. Kan tidak sedikit. Iya, Kayak Mah. kemarin mudik itu biasa 6 jam, 24 jam. 24 jam, Masya Allah. Baiklah, kalau begitu nanti kita lanjutin lagi ya, Mah ya. Masih boleh kan, Mah? Teman-teman di sini nanya sama Mama ya. Oke deh, kalau gitu jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan simak pertanyaan dan juga jawaban dari Mama selanjutnya. Masih mengenai taufik dan juga hidayah dalam Islam. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede.